Halo Sobat Memo, selamat pagi, saya Hanifah. Informasi terbaru Koran Memo X hari ini 10 Februari 2025. Langsung saja, berita dari Jakarta, Menkom Digi ingin pers jadi penjaga demokrasi. Sayang, HPN 2025 diwarnai perpecahan. Menteri Komunikasi dan Digital, Menkom Digi Meutia Hafid meminta pers untuk tetap menjadi penjaga demokrasi. Ketua Umum PWI Pusat Zulmansyah Sekedang menyampaikan bahwa kondisi pers di Indonesia saat ini tidak sedang baik-baik saja. Begitu juga dengan PWI yang tengah menghadapi tantangan besar. Perayaan Hari Pers Nasional ke-79 di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau menyoroti perpecahan Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI akibat perbedaan prinsip sehingga kegiatan serupa diselenggarakan pada sejumlah tempat di Nusantara dan pihaknya tetap menanamkan optimistisme menjaga integritas pers. Selanjutnya, berita dari Jakarta, Prabowo instruksikan percepatan swasembada pangan. Tekad Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan Indonesia swasembada pangan tak sekedar isapan jempol semata. Dalam impres tersebut, Prabowo menginstruksikan untuk mengambil langkah yang terintegritas sesuai tugas dan kewenangan masing-masing untuk beberapa hal. Pertama, melaksanakan kegiatan percepatan pembangunan, peningkatan rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan dilanjutkan dengan merencanakan dan menyediakan anggaran, memantau dan mengevaluasi hingga mengatasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan untuk mendukung swasembada pangan. Prabowo mengingatkan pentingnya swasembada pangan bagi bangsa Indonesia. Menurutnya, swasembada pangan adalah kedaulatan bangsa. Selanjutnya, berita dari Malang, Wahyu Ali upayakan program unggulan segera terrealisasi. Komisi Pemilihan Umum Kota Malang resmi menetapkan paslon nomor urut 1 Wahyu Hidayat dan Ali Muthahirin sebagai pasangan calon terpilih. Ketua KPU Kota Malang Muhammad Thoyib menyampaikan pasangan Wahyu Hidayat dan Ali Muthahirin berhasil meraih suara 49,62% dari total suara. Ia berkomitmen mengupayakan agar program unggulan bisa terrealisasi di tahun ini. Untuk kedepannya, ia bersama wakilnya akan berfokus dalam merealisasikan 5 program unggulan bagi kesejahteraan warga Kota Malang. Program tersebut mencangkup bantuan dana untuk RT, beasiswa pendidikan, penyediaan seragam 1000 event, serta perbaikan infrastruktur. Masih dengan berita dari Malang, PJ Wali Kota apresiasi kinerja seluruh ASN Pemkot Malang. PJ Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN di pemerintah Kota Malang. Iwan menyebutkan bahwa progres pelaksanaan 11 program prioritas di Kota Malang tidak terlepas dari kontribusi dan dedikasi yang diberikan oleh ASN untuk mewujudkan berbagai pembangunan. Kinerja apik jajaran ASN Pemkot Kota Malang juga telah mengantarkannya meraih prestasi sebagai pejabat wali kota terbaik yang ditetapkan oleh Mendagri pada Desember 2024 lalu. Untuk selanjutnya, dibantu Provinsi penanganan banjir Suhat segera teratasi. Penanganan banjir di wilayah Soekarno-Hatta atau Suhat menemui titik terang. Seperti diketahui, permasalahan banjir di Kota Malang salah satunya wilayah Suhat jadi pekerjaan rumah pemerintahan Kota Malang dari tahun ke tahun. Selain dianggarkan APBD Kota Malang tahun 2025, penanganan banjir Suhat juga disokong APBD Provinsi Jawa Timur. Hal ini disampaikan pejabat wali kota Malang saat rakor. Selanjutnya, berita dari Bondowoso, penetapan Bupati dan Wabub Bondowoso terpilih. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Bondowoso gelar rapat paripurna pengumuman hasil penetapan dan usul pengangkatan pasangan calon bupati dari wakil bupati terpilih Kabupaten Bondowoso. Penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Kabupaten Bondowoso tahun 2024 tanggal 6 Februari 2025, Saudara Haji Abdul Hamid Wahid dan Saudara As'ad Yahya Safi'i telah ditetapkan pasangan calon bupati dan
Wakil Bupati Bondowoso terpilih tahun 2024 hingga 2029. Selanjutnya, puluhan miliar anggaran infrastruktur 2025 Bondowoso dipangkas. Dampak dari langkah efisiensi yang diambil oleh pemerintahan pusat. Alokasi anggaran sebelumnya direncanakan untuk pengembangan infrastruktur pada tahun 2025 di wilayah pemerintahan Kabupaten Bondowoso mengalami pemangkasan yang sangat signifikan, yaitu secara keseluruhan atau sebesar 100%. Keputusan ini berarti bahwa tidak ada dana yang akan dialokasikan untuk proyek infrastruktur di kabupaten tersebut pada tahun yang dimaksud. Awalnya, anggaran infrastruktur Bondowoso yang transfer dari pusat ke daerah mencapai 50 miliar lebih, namun semuanya dipangkas di tahun 2025 ini. Berita dari Situbondo, salurkan bantuan hasil donasi FDS pada warga tertimpa musibah. Mas Rio tinjau lokasi bencana banjir Kendit. Bupati Situbondo terpilih Yusuf Rio Wahyu Prayogo meninjau langsung ke berbagai titik lokasi yang tertimpa musibah bencana banjir bandang, tanah longsor dan angin puting beliung di berbagai wilayah di Kabupaten Situbondo. Mas Rio juga menyerahkan bantuan uang hasil donasi yang digagas oleh Mas Rio dari Forum Diskusi Situbondo atau disebut FDS. Berita dari Surabaya Sobat Memo, Kofifa pastikan Jawa Timur siap dukung swasembada pangan nasional. Kofifa Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur terpilih memastikan Jawa Timur siap mendukung swasembada pangan nasional usai provinsi tersebut kembali menjadi penghasil beras tertinggi di Indonesia secara konsisten sejak 2020 sampai 2024. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS, total produksi beras di Jatim pada 2024 mencapai 5,4 juta ton yang sekaligus menempatkan provinsi tersebut di posisi pertama sebagai penghasil beras tertinggi di Indonesia. Dalam periode kedua kepemerintahan sebagai Gubernur Jawa Timur mendatang, Kofifa siap untuk mewujudkan program yang mendukung ketahanan pangan. Masih dengan berita Surabaya, efisiensi anggaran sejak 2024, Pemkot Surabaya pangkas anggaran ATK dan kunjungan kerja. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan bahwa pemerintah Kota Surabaya telah lebih dahulu melakukan efisiensi sejak 2024. Salah satu langkah yang diambil adalah memangkas anggaran untuk alat tulis kantor atau disebut ATK serta penghapusan kegiatan yang dianggap tidak penting. Selain itu, Wali Kota Eri menyatakan bahwa Pemkot Surabaya telah menghapus anggaran untuk kunjungan kerja terutama perjalanan dinas ke luar negeri. Kebijakan ini selaras dengan langkah efisiensi yang diambil oleh pemerintahan pusat. Selanjutnya, berita dari Blitar, polisi temukan alat berat rusak di lokasi penambangan pasir Kali Bladak. Kepolisian Resor atau Polres Blitar Kota menemukan sejumlah alat berat terbengkalai di Kali Bladak, Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar. Alat berat tersebut diduga sisa aktivitas pertambangan pasir liar yang telah lama terhenti. Polisi kini telah menyelidiki pemilik alat berat tersebut. Polisi berharap dengan menyelidiki kepemilikan alat berat tersebut dapat mencegah pertambangan liar kembali beroperasi di lokasi tersebut. Berita dari Sidoarjo, Buk Ade dan Yuk Bila siap promosikan berbagai potensi wisata di Sidoarjo di tingkat nasional. Saat ini momen yang tak terlupakan bagi Ade Bayi Atur Ridwan atau Ade dan Nabila Eka Syafitri atau Yuk Bila di bawah gemerlap lampu pendopo Delta Wibawa. Mereka dinobatkan sebagai pemenang Buk dan Yuk Sidoarjo 2025. Di balik penghargaan yang diterima, ada misi besar yang menanti mereka, diantaranya mempromosikan keindahan, budaya dan potensi ekonomi kreatif Sidoarjo ke kancah yang lebih luas di luar Sidoarjo. Pihaknya ingin mengajak lebih banyak anak muda untuk peduli terhadap budaya dan pariwisata daerah. Bagaimana nih menurut Sobat Memo? Silakan untuk meninggalkan komentar di kolom komentar yang sudah tersedia. Untuk info lebih lanjut, baca harian Pagi Memo X. Sekian berita dari kami redaksi Memo X, sampaikan terima kasih.